Jika Anda berpikir rendang hanyalah potongan daging sapi yang pedas dan berempah, Anda keliru. Di pelosok Minangkabau, ada rendang yang tak hanya terbuat dari daging. Yah, namanya rendang daun. Terbuat dari 75% daun asam kesambi dan menggunakan protein belut. Miskonsepsi sering mengunci masakan Padang sekadar pada rasa gurih. Padahal, layaknya teori air yang merespons doa, sepotong rendang yang diaduk berjam-jam adalah wujud doa, kesabaran, dan cinta seorang ibu untuk bekal anaknya merantau. Sayangnya, rantai cerita ini perlahan terputus. Kali ini, kami bersama Uni Reno Andam Suri, penulis buku Rendang Traveler dan gastronom Minangkabau, hadir untuk menyambungnya kembali. Bersiaplah mendefinisikan ulang apa arti otentik di piring makan Anda. Sini, aku cerita. Ketika orang datang ke rumah, terus cerita dan mereka baru tahu bahwa rendang itu bukan cuma daging, gitu sesederhana itu. Buat kami yang orang Minang, rendang bisa macam-macam gitu ya. Aku tuh suka banget rendang udang. Kakakku, abangku sukanya rendang ayam. Satu lagi rendang daging. Nah, cerita itu aja buat aku berpikir bahwa oh ternyata nggak semua orang-orang di luar Sumatera Barat itu tahu ya gitu cerita tentang si rendang. Di situ mulai mikir bahwa makanan dari Minangkabau sebetulnya banyak kisah di baliknya, banyak jenisnya yang perlu orang luar ketahui. Gitu. Mungkin bagi kita yang orang Minang hal yang biasa. Biasa kan kalau kita ada di keseharian tuh kayak udah biasa aja gitu. Tapi buat orang-orang luar ini sesuatu, dan sesuatu itulah yang harus diceritakan gitu. Kalau bicaranya adalah rendang atau bicaranya adalah makanan Minang, orang di luar sana tuh akan tahu bahwa rendang itu daging atau makanan Minang itu berempah dan pedas. Udah, itu udah kayak clue, dikunci buat orang-orang di luar Sumatera Barat bahwa pedas, berempah, gurih. Udah, itu makanan Minang. Rendang itu daging. Padahal lebih kompleks daripada itu gitu. Itu momennya. Ketika orang merasa bilang, "Oh, rendang itu enggak cuma daging ya." Kita pikir rendang sama dengan daging. Aku bilang enggak, aku suka ini, kakakku suka itu, ibuku masaknya macam-macam dan lain-lain yang menarik gitu, yang buat kita tuh kayak keseharian, tapi buat orang lain bahwa oh baru tahu rendang itu ternyata adalah proses masak, oh baru tahu bahwa rendang itu ternyata versi kita adalah yang kering, gitu yang sampai hitam. Kita pikir rendang itu yang basah gitu, masih buat kita namanya kalio, buat mereka itu namanya rendang. Dari situ kira-kira mulai berpikir, oh ini perlu diseriusi ya gitu. Kalau yang temuanku yang benar-benar menarik itu bisa dibagi dua, antara jenis sama bumbu. Kalau jenis waktu itu ketemunya menarik adalah si rendang lokan ya, bahwa cara ngambil lokannya menarik. Kemudian ada profesi yang bukan cuma masak, di belakang makanan itu tuh profesinya banyak. Ada pengambil lokan. Pengambil lokan itu berarti ke muara. Cara ngambil lokannya bukan nyelam terus begitu-begitu, kan muara tuh gelap lah pasti ya. Airnya tuh kan pasti keruh. Ada caranya diinjak-injak pakai kaki. Karena itu kan dia mengendap tuh di bawah, di alasnya muara. Mengendap. Sehingga orang bilang itu tempat hidup buaya. Jadi mereka punya resiko. Ngendap-ngendap. Oh ini lokan, baru mereka ambil. Sampai kalau orang-orang dulu tuh betul bahwa mereka minta izin untuk ngambil lokan ke, orang bilang ke inyi ala keboya-keboya itulah gitu ya. Buat mereka itu menghormati sesama makhluk hidup. Kan minta izin ya, kami mau ambil lokan gitu. Itu dulu tuh masih dilakukan. Jadi ketika aku riset buku itu memang itu masih dilakukan.
Nah kalau dari bumbu yang menarik adalah daerah Batu Sangkar. Mereka punya bumbu yang gak ketemu di daerah lain, yaitu ketumbar hijau. Makanan Batu Sangkar rata-rata pakai ketumbar hijau. Aromanya tuh mirip kayak makanan Thailand. Kan kita kalau makanan Thailand suka ketemu daun ketumbar, ya, wansui gitu, daun-daun ketumbar. Rendangnya itu pakai biji ketumbar yang masih hijau. Jadi aromanya benar-benar beda, enggak kayak rendang yang kita tahu gurih dan lain-lain. Aromanya benar-benar beda. Terus mereka memetik 100 daun ya, bukan cuma 40, 100 daun. Keliling kampung dulu sehari. Lagi-lagi, itu ada profesinya. Si pengepul daun itu, si peramban itu, si foraging itu, ibu-ibu, itu sehari sebelumnya pergi ngumpulin daun, besoknya baru mulai masak. Rendang belut. Pernah bayangkan, ketemu rendang, warnanya kalau kalio kan kita kebayang tuh agak coklat tua ya. Karena di rendang daun warnanya hijau. Karena 75% komposisinya adalah daun. Yang aku bilang tadi 100. Lalu begitu kita nyobain rasanya, yang ketemu asam. Jadi bukan gurih. Kenapa? Karena proteinnya belut. Ya, artinya ada aroma dan ada rasa yang ditutupi oleh si daun-daun ini. Jadi nggak dominan. Mungkin orang bilang, aduh amis atau apa segala macam, nggak ada sama sekali. Ketutupi oleh daun. Kenapa daunnya? Karena daun yang dipilih rata-rata adalah daun yang berbasis asam. Asam kesambi, daun belimbing yang masih muda, daun asam. Pokoknya semua daun asam-asam yang tumbuh itu selama mereka eatable, masuk tuh ke rendang. Jadi begitu kita nyoba rendang daun atau rendang belut, orang Sumatera Barat nggak bilang rendang daun. Mereka bilang rendang belut dengan 100 daun. Karena tetap aja main ingredientnya adalah belut. Daun itu penyerta. Walaupun daunnya ada 100, tapi daun itu penyerta. Jadi bukan dominan daunnya. Nah, jadi tuh kalau ketemunya rendang belut, maka yang ketemu adalah rasa asam dari si daun-daun. Gitu. Itu yang menarik tuh. Jadi dari bumbu ada yang menarik, dari bahannya ada lagi yang menarik. Gitu. Falsafahnya bilang alam terkembang jadi guru. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Kalau orang tanah datar, pastinya sawahnya luas. Otomatis mereka punya ketersediaan belut. Sehingga orang Batu Sangkar rendangnya rendang belut. Kalau orang pinggir pantai, orang pesisir, tentu saja ketersediaan belutnya mungkin gak banyak. Tapi mereka punya lokan di muara, mereka punya ikan, gitu. Itu yang kemudian mereka olah. Kalau misalnya orang-orang Payakumbuh, orang Bukit Tinggi, mereka banyak itik gitu ya, banyak itik, ada ayam, ada daging, itu yang mereka olah. Jadi ya alam terkembang jadi guru, sama di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu. Gak kompleks, beneran, asli gak kompleks. Kalau kita tahu pondasinya, gak jauh dari bumbu dapur yang bawang merah malah. Jarang orang Minang justru yang dulu-dulu tuh pakai bawang putih. Bawang putih itu baru ke sekarang aja tuh orang masuk bawang putih. Orang Minang aslinya cuma bawang merah. Bawang merah. Bumbu rendang yang paling minimalis pun ketemu selama riset. Bawang merah, cabai, lengkuas, jahe, udah santan. Seminimalis itu. Jadi kalau bilang kompleks ya yang kompleks ada, yang minimalis juga ada. Kalau tadi aku bilang bahwa orang kan taunya makanan Minang itu berempah. Enggak, makanan itu enggak berempah, enggak semuanya. Kalau bicara sejarah awalnya makanan Minangkabau itu kan daerah Dare. Berarti kan Batu Sangkar, Agam, 50 Koto, Payakumbuh. Gitu ya. Kita belum kenal tuh yang namanya Kapulaga. Kita belum kenal tuh yang namanya star anis. Kita belum kenal itu. Mungkin kita punya kayu manis nih. Kita punya kayu manis. Tapi itu dibawa ke pesisir untuk dijual. Jadi nggak dominan masuk ke makanan kita. Jadi makanan di Dare
minimalis rempahnya, rempah kering. Tapi makanan di pesisir syarat sama rempah-rempah kering. Karena trading, pertukaran ilmu, India mulai masuk, Pakistan mulai masuk. Kalau di daerah Kota Padang itu kan ada India, ada Pakistan, ada Cina, ada Nias. Kan mereka dibagi klaster tuh di Kota Padang. Ada klasternya tuh. Nias sama si penduduk asli. Nah, itu mereka saling tukar menukar pengetahuan termasuk tentang masak. Gitu, gimana mie goreng. Mie gorengnya orang Minang ya ada juga, tapi tetap aja pakai sambal kan, sambal giling. Soto, ya kita kenal soto jadinya. Tapi dengan rempah-rempah yang syarat karena pengaruh dari India. Gitu. Jadi tukar menukar ilmu itu banyak terjadi di daerah pesisir. Nah, begitu mereka kemudian merantau, otomatis orang rantau taunya makanan Minang itu adalah yang berempah. Atau orang-orang dari luar Sumatera Barat datang ke Sumatera Barat cuma nyampe di Padang yang ketemunya makanannya berempah. Udah. Kalau mereka mau masuk lagi ke dalam, mereka mau masuk lagi ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke Batu Sangkar, nggak ketemu tuh pemakaian rempah-rempah kering itu. Gitu. Jadi kompleks itu tuh tergantung dari daerahnya. Lepas dari pakai rempah atau nggak pakai rempah ya, kita nggak pelit bumbu. Nggak pelit bumbu kalau dia masak paling tidak untuk dirinya atau untuk barale, gitu ya. Tapi ketika dia bicaranya masalah ekonomi dan berusaha, tentu akan ada yang namanya toleransi. Karena berbanding dengan harga jual, gitu. Kalau dia mau betul-betul bikin gulai 10 kilo, otomatis dia perlu bawang merah dan bumbu-bumbu 4 kilo katanya, 3 kilo lah kadang-kadang gitu ya. Tapi berapa harga jualnya? Ada nggak yang mau beli dengan harga jual yang tinggi karena dia seidealis itu mau pakai itu? Akhirnya berkembangnya mereka ada yang pakai bumbu instan, menambahkan si penggurih-penggurih itu, mereka menambahkan penyedap-penyedap itu supaya ini bisa masuk ke harga jual. Tapi aslinya, iya, kita tuh nggak pelit bumbu. Kita nggak pelit bumbu. Balik lagi kalau ke atasnya lagi, aslinya kita itu nggak pakai bawang putih makanan kita. Aku mau bilang mungkin orang bilang tuh idealis kali ya. Harus OG gitu ya. Otentik tuh kayak dewa dari semuanya gitu. Jadi kalau misalnya bukan orang Minang, jadi nggak otentik misalnya gitu. Tapi dari semua payungnya makanan Minang, aku mau bilang bahwa otentik itu tergantung kacamata siapa gitu kan. Otentiknya orang pesisir, orang Pariaman, beda sama otentiknya orang Bukit Tinggi. Kalau yang nyicip mungkin masih berpikir bahwa standarnya adalah standar di kampung, gitu ya. Jadi masih membayangkan seperti itu. Tapi untuk yang bikin, tentu saja dia mesti beradaptasi. Berapa mayoritas orang yang bilang ini nggak OG? Berapa persen? Siapa tahu dia bikin tidak terlalu pedas. Siapa tahu dia bikin rendangnya masih jadi kalio. Karena masyarakat sekitar sukanya di level itu. Semakin kita ke timur, atau paling kita ngomongin Jawa Barat deh. Begitu Jawa Barat, kalio itu adalah rendang. Itu yang disukain. Terus kita kalau datang ke Bandung misalnya, terus kita mau bilang, nggak rendang nih. Terus kita drop. Ya enggak dong. Kita nikmati itu sebagai kalio. Walaupun mereka bilang ini rendang gitu. Atau kita ke warteg deh. Begitu kita ke warteg, terus kita nunjuk. Ini apa? Ini rendang. Apakah wujudnya kayak rendang? Enggak. Wujudnya nggak kayak rendang. Tapi buat mereka ini rendang. Sekarang POV-nya tarik. Oh, orang menghargai makanan ini. Sehingga memasukkan mereka dalam list menunya. Gitu.
Kalau tarik lagi, kenapa orang luar bikin rendang begini, rendang begitu, terus kita ribut. Oh rendang harusnya nggak gini, rendang harusnya nggak gitu. Berterima kasih dulu gitu. Rendang ini udah masuk dalam daftar yang mau mereka bikin. Rendang ini mau dalam daftar yang mereka mau kontenin. Berterima kasih dulu. Begitu ternyata ini berbeda, ya emang orang Italia nggak marah. Pizzanya pakai saus tomat, spagettinya carbonara pakai saus tomat. Kan nggak gitu ya berpikirnya. Seneng aja dulu bahwa ini menjadi universal gitu. Bahwa makanan ini kemudian diterima orang, itu dulu. Bersyukur dulu. Habis itu kita mau masuk lagi, ya itulah tugasnya gastrodiplomasi. Aku mau bilang nih, ini mungkin unpopular opinion. Ya, kenapa nggak nasi padang aja yang dibawa untuk diperkenalkan ke luar negeri? Gitu. Dengan membawa nasi padang, ketemu tuh semua unsurnya. Cabenya dapat, gurihnya dapat, nasinya ada, ceritanya lengkap. Satu ini ditambah budaya merantaunya orang Minang, itu kan kuat ya. Otomatis ketika kita memperkenalkan jadi bukan lebih mudah. Jadi udah selangkah ke depan lah kira-kira gitu. Nah, balik lagi kenapa akhirnya sekarang orang-orang mau bikin? Ya karena memang selera itu kayak orang udah tahu tuh standarnya akan di situ. Kita kalau lagi ke daerah nih, aduh mau makan apa ya, aduh nggak tahu nih apa nih rasanya nih gimana rasanya. Begitu ketemu namanya rumah makan Padang, ya kan? Speknya udah dapet tuh. Oh, gulanya pasti begini. Oh, baladanya pasti begini. Nggak meleset jauh. Menandakan bahwa makan nasi Padang gitu ya. Kan orangnya tanya nasi Padang ya. Bahwa nasi Padang itu diterima di semua orang, di semua kalangan dan semua daerah. Itu salah satunya sih aku pikir. Kenapa orang-orang sekarang mau ngambil masakan Padang, nasi Padang atau masakan Minang. Besar, dampaknya besar. Hujan jadi nggak beraturan, hujan panas jadi nggak siklusnya jadi nggak teratur, udah pasti. Yang paling dekat banjir lah. Banjir itu merusak berapa hektar sawah, beras terganggu, pasokan cabai, pasokan itu terganggu, bumbu terganggu. Kalau sekarang kita masuk ke pasar, itu ada bawang Bombay, ada bawang Pakistan, ada bawang alahan panjang. Itu ada 4 macam bawang malah kalau kita ke pasar tradisional di sana. Artinya apa? Gak cukup nih pasokan dari dalam daerah sendiri gak cukup. Sehingga perlu diimbangi dari bahan import. Gitu. Apakah rasanya sama? Tentu beda. Kita perlu belajar dulu. Sesuatu yang ditanam di iklim daerah bukit akan berbeda dengan sesuatu yang ditanam di daerah pesisir. Bisa gitu ya. Kelapa di pesisir lebih manis tapi minyaknya lebih banyak kelapa yang di gunung. Kenapa? Kita bandingkan lagi. Bawang merah dari Brebes walaupun kecil aromanya kuat. Semakin terik, semakin kuat bahan yang kita dapat. Semakin basah cuaca atau musim hujan, cabai itu berkurang pedasnya. Jadi cabai yang panen di musim panas, di musim kemarau akan lebih pedas daripada cabai yang panen di musim dingin, di musim hujan. Itu aja udah berbeda. Nah, apalagi sekarang musimnya makin gak karu-karuan, ya kan? Musimnya gak karu-karuan, terus mau mengharapkan cabai dari alahan panjang untuk sampai ke Bukit Tinggi atau sampai ke Kota Baru belum tentu ada. Sehingga rantainya putus, masuk tuh barang-barang dari luar. Bahan-bahan dari luar. Berbeda gak rasanya? Sudah pasti berbeda. Masuk gak? Dulu tuh aku punya satu orang kenalan di Singapura, orang Minang. Masuk ke rumahnya. Terus makanannya kayak kita lagi makan di Padang. Kita lagi makan di Bukit Tinggi lah gitu, lagi makan di Padang. Kok bisa cabenya begini gitu kan, nanya gitu. Kok bisa sih rasanya sesama ini? Terus dia ke dapur, terus dia buka freezer. Itu cabai giling dimasukin di kantong plastik,
dia bawa berkilo-kilo atau mungkin puluhan kilo dari pasar di Payakumbuh atau di Bukit Tinggi untuk dibawa ke Singapura untuk makan dia sekeluarga di Singapura. Artinya apa? Artinya ada bedanya. Ada bedanya di mana dia tumbuh, di mana iklimnya itu beda. Itu dulu antar negara. Karena dia tahu bahwa kalau cabai hasil dari Payakumbuh atau cabai hasil dari daerah lahan panjang, pedesnya akan begini nih. Tahu nih standarnya. Sekarang kita yang di Sumatera Barat aja yang mau ngambil bahan lokal itu udah nggak bisa ketemu dengan rasa yang sama ya karena perubahan iklim. Iya, jadi menghormati dulu. Tadinya kan memang begitu kita masuk, ini ada dua ya. Kalau yang restoran Padang, kita duduk lauk datang. Tapi kalau kapau, kita datang nunjuk dapat ramesan, dapat nasi campur. Jadi secara display juga beda. Nah, kalau yang rumah makan Padang, kita ngomong rumah makan Padang ya. Duduk, tadi yang tamu lauk datang, kita bisa pilih. Itu kayak mau bilang gini, datang dulu, duduk, lepaskan lelah, gitu. Sehingga yang datang pertama adalah air minum dan piring. Habis itu baru nasi. Jadi paling tidak lepaskan lelah, minumlah dulu sebentar. Habis itu baru kalian bisa pilih makanannya apa. Makanya mereka bikin rumah makan Padang rata-rata dekat pasar, dekat terminal, karena titik transit. Otomatis orang-orang yang datang ke situ itu butuh duduk, tenang, istirahat untuk makan. Itu, duduk dulu, makan dulu, minum dulu. Habis itu baru makanan dihidang. Bedanya itu paling tidak tiga yang besar, tiga kelompok. Yang pertama adalah display. Kalau nasi Padang, rumah makan Padang, dia ada tempat namanya palung. Palung itu yang etalase dengan lauk-lauk. Terus kalau kapau, uninya berdiri di sini, lauknya di sini. Tamunya di depan. Kalau palung, kalau rumah makan Padang, kita duduk, makanan menghampiri. Ya tadi ya. Tapi kalau kapau, kita di depannya si uni, kita bilang, mau ini, mau itu, dia pakai sendok ngambil, kita dapat nasi campur, nasi rames. Jadi dari penyajian beda, dari display juga beda. Lalu lauknya beda. Yang wajib ada di nasi kapau itu tambunsu, rendangnya rendang ayam, dendengnya dendeng kering, lalu sayur kapau, gulai kapau, lalu mereka punya tunjang kapau tuh. Yang mungkin di rumah makan Padang lain itu nggak ada. Yang mungkin di rumah makan lain nggak ketemu tambunsu. Walaupun mungkin dendeng kering ada, dendeng lambo ada. Tapi kalau kapau wajib punya itu. Nah, satu lagi. Kapau itu, nasi kapau biasanya punya rendang daka-daka. Rendang dari singkong yang dimasak di rendang, singkong potongan kotak-kotak itu kan. Dimasak di rendang, itu rendang daka-daka itu biasanya ada di nasi kapau. Nah, di Jakarta susah tuh ketemu nasi kapau yang punya si rendang daka-daka. Jadi mereka nambahinnya keripik singkong panjang-panjang. Oh, satu lagi, mereka punya gulai ikan bertelur. Itu khasnya kapau. Nah, ikan mas bertelur, itu khasnya kapau. Nah, begitu sampai Jakarta, mungkin orang Jakarta agak sulit menerima itu. Ikan mas kan banyak tulangnya, ikannya kecil. Dan mendapatkannya, proses pembuatan juga, proses masaknya juga akhirnya di Jakarta ketemunya gulai telur ikan. Bukan gulai ikan bertelur, tapi gulai telur ikan. Gitu. Jadi ada pergeseran. Tapi itu adalah lauk wajib kapau. Jadi display beda, cara penyajian beda, lauknya beda. Paling tidak 3 itu. Putusnya rantai pengetahuan tentang itu. Gitu. Jadi antara generasi ke
pertama, kedua, dan ketiga, itu kan udah mulai banyak tuh gapnya. Makanan luar mulai masuk. Kita kalau ke Jam Gadang, ketemunya apa sekarang di sekeliling Jam Gadang? Topoki, makanan Korea. Dijajar di depan Jam Gadang, ya kan? Yang beli siapa? Anak-anak umur SMA 20 tahun. Malam mingguan mereka makannya ramyun. Malam mingguan mereka makanannya makanan Korea. Gak apa-apa, piknik selera itu gak apa-apa. Tapi apakah pengetahuan dari ibu ke dia itu nyampe? Bahwa ibunya masak setiap hari, apakah dia tahu bumbunya? Bahwa ibunya sudah menyiapkan sarapan di pagi hari, apakah dia tahu prosesnya? Itu. Jadi literasi meneruskan informasi dari generasi dulu ke generasi sekarang itu jadi PR. Kalau bicara gastronomi berarti bukan hanya bicara enak atau tidak enak, makan seperti apa, tapi di mana ibunya membeli, bagaimana ayam yang dipilih, ayam seperti apa yang gak ada bau-baunya misalnya gitu. Lobak Singgalang itu kenapa namanya Singgalang misalnya gitu. Itu kan gastronomi, itu semua pengetahuan. Sumatera Barat kekurangan literasi itu. Kalau kita cari nih, kemarin aku ngobrol IG live ngomonginnya namanya maco pado. Maco pado itu adalah fermentasi antara buah kluwek, ikan sama kelapa parut sama garam. Difermentasi, nggak dimasak. Jadi kelapa parut diperam sama ikan mentah sama buah kluwek. Kalau kita tahu rawon kan kluweknya hitam ya, difermentasi diperam. Ini benar-benar buah kluwek yang dikeluarkan warnanya putih lalu diperam, dicampur sama si kelapa parut gitu. Ini kemarin ngobrolnya sama orang kimia. Saya bilang gini, buah kluwek ini Ren, dia bilang gitu, jadi penjaga, dia kan beracun nih. Begitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh maco pado ini jadi, dia bilang gitu. Buah kluwek ini menetralkan racun si ikan, bau tengiknya si kelapa, dijaga sama buah kluwek. Akhirnya tercapailah yang namanya glutamat. Maco pado ini adalah penyedapnya orang Minang. Ketemunya di mana? Cuma di pasar bawah Bukit Tinggi. Enggak ada di pasar lain. Itu mikir dong. Buahnya adanya di Pasaman. Si pohon kluwek itu ya. Pohon kluwek itu ada di Pasaman. Ikannya dari mana? Ikannya dari pesisir atau ikan mana? Itu kan gastronomi ya. Lalu gimana mereka bisa ketemu? Nenek moyang kita tuh canggih banget. Kenapa dia bisa mencampur si kelapa parut dan si itu untuk jadi penyedap? Dan kenapa cuma adanya di Bukit Tinggi? Kenapa cuma adanya di situ? Siapa tuh yang bikin? Ada yang mau ngaku tuh kalau ke pasar. Gak ada yang mau didatengin tempat bikinnya tuh gak ada. Mereka tuh benar-benar rahasia itu. Itu ngomongin dari proses kimianya. Kalau bicara gastronomi, berarti lebih lebar lagi. Ada gizinya gak di situ? Siapa yang mengulik? Kita punya universitas ternama di Sumatera Barat yang mereka bisa diajak kolaborasi. Tolong teliti dong ini. Ya mendokumentasikan mengajak orang lain. Mengajak disiplin ilmu yang lain. Mengajak ekspertis yang lain. Lalu setelah didokumentasikan, di-share pengetahuan itu. Gitu. Aku bilang bahwa bisa saja orang yang bisa, aku punya buku tentang Kapaudi Keramat, ada ilustrasinya. Bisa saja ilustrator ambil peran. Bisa saja penulis ngambil peran. Bisa saja
videografer ngambil peran. Bisa saja pemusik ngambil peran. Tiba-tiba ada yang bilang nasi padang lagu, ya kan, ngambil peran. Semuanya itu kalau ambil bagian, orang Minang tuh gak kekurangan orang loh sebenarnya, orang banyak punya kepandaian dan kepandaian masing-masing. Kalau itu ngambil peran dan membagikannya, udah itu selesai itu pekerjaan mendokumentasikan. Kita butuh storyteller banyak nih. Kita butuh storyteller banyak karena orang-orang itu kekuatan sebuah makanan itu salah satunya adalah dari cerita. Bukan cuma bilang tahu ini digoreng, tapi tahu ini dibuat di mana, siapa yang bikin, kedelainya dari mana. Lebih dalam daripada itu, kita kekurangan orang itu. Jadi kalau memang memungkinkan, mari bersama-sama mendalami literasi tentang makanan Minang dan kita bisa membagi cerita itu kepada orang yang lain. Gitu.